Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita masih belajar di bab 2, yaitu mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Lalu saluran mobilitas sosial serta dampak dari mobilitas sosial. Oke, adapun tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari pada bab ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak dari mobilitas sosial. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu melanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan mereview sedikit materi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan kepada kalian ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian dari mobilitas sosial. Nah, pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri yaitu perpindahan posisi seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, sedangkan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal, dan yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Di mana mobilitas sosial vertikal itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas vertikal ke atas, dan yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah. Oke, anak-anak sekalian, nah di sini kita akan belajar mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Nah, yang pertama adalah faktor-faktor pendorong dari mobilitas sosial. Nah, setiap masyarakat itu pasti akan mengalami yang namanya mobilitas sosial yang berbeda-beda. Nah, ada masyarakat yang memang sangat mudah dan cepat untuk melakukan mobilitas sosial. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga masyarakat yang memang kesulitan untuk mengalami mobilitas sosial. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ternyata bagi masyarakat yang mudah dan cepat mengalami mobilitas sosial berarti ada faktor pendorong yang memudahkan masyarakat tersebut melakukan mobilitas sosial. Nah, apa saja sih faktor pendorong dari mobilitas sosial itu? Nah, yang harus kalian ketahui ini ada 6 faktor pendorongnya. Yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua adalah faktor individu, yang ketiga adalah faktor sosial, yang keempat adalah faktor ekonomi, yang kelima adalah faktor politik, dan yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Untuk lebih jelasnya Ibu akan sampaikan satu persatu ya. Yang pertama adalah faktor struktural. Nah, Ibu tampilkan dalam gambar ya, di sini ada 7 tokoh ya. Mungkin 6 diantaranya sudah memerintah Indonesia ya. Jadi sudah waktu itu sudah pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan dari Indonesia. Nah, Ibu sebutkan dari yang paling kiri atas. Nah, itu adalah Presiden pertama RI yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua adalah Bapak Soeharto di sebelah kanannya. Lalu di sebelahnya lagi ada Bapak B.J. Habibie. Lalu ada Bapak Abdurrahman Wahid di bawahnya. Lalu dilanjutkan Ibu Megawati dan ada Bapak Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Nah, itu adalah 6 tokoh ya atau presiden yang pernah menjabat ya. Nah, mungkin yang paling terakhir itu adalah Bapak Joko Widodo. Nah, itu yang masih menjabat sampai saat ini. Itu merupakan presiden RI sekarang. Nah, ketujuh dari tokoh tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi. Nah, itu dikarenakan adanya sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Artinya, kedudukan yang tinggi itu bukan karena dari garis keturunan yang harus kalian ketahui ya. Nah, Indonesia itu sendiri juga memiliki struktur masyarakat yang terbuka. Artinya, semua kalangan, semua golongan, semua lapisan masyarakat, baik itu orang yang tidak mampu, orang miskin, ataupun orang yang berada, itu mereka itu diberi kesempatan ya untuk menduduki status sosial yang paling tinggi atau bisa menjadi presiden. Ya, namun beda hal lagi ketika kita melihat bentuk pemerintahan kerajaan, kita lihat negara lain. Artinya untuk menjadi seorang raja itu tidak bisa orang lain, tetapi harus dari keturunan raja tersebut atau anak raja. Nah, itu faktor struktural yang pertama. Lalu yang kedua adalah faktor individu. Nah, setiap individu itu kan pasti memiliki perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda. Nah, ternyata keberhasilan seseorang itu ditentukan karena sikap ya dan pengetahuan seseorang. Ya, contoh misalkan nih, ada 2 sarjana yang ingin melamar ke satu perusahaan yang memang cukup baik. Namun, ternyata ketika sudah melamar hanya satu yang dipilih oleh perusahaan tersebut atau yang diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, ternyata
sarjana tersebut yang terima di perusahaan itu ternyata dia memiliki kelebihan, artinya dia memiliki sikap yang mungkin ambisiusnya yang tinggi. Dia memiliki ambisi yang tinggi, penuh tanggung jawab, dan tentunya memiliki sopan santun yang lebih baik dibandingkan sarjana yang satunya lagi. Nah, itu merupakan dari faktor individu. Lalu yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, setiap manusia itu pasti akan memiliki rasa ketidakpuasan. Betul ya? Artinya begini, kalian juga pasti di kelas itu pasti akan merasa tidak puas ketika mendapatkan nilai misalnya 70. Pasti kalian akan merasa, wah saya nggak puas nih nilai saya 70. Nah saya harus 90 nih, atau bahkan saya harus 100 nih. Nah itu merupakan rasa ketidakpuasan. Nah dengan adanya rasa ketidakpuasan itu yang mendorong manusia itu untuk berjuang dan gigih untuk meraih cita-citanya. Nah setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Tentunya setiap orang tua memiliki status sosial yang berbeda-beda. Nah apabila dia tidak merasa puas, nah pasti akan berjuang dan gigih untuk merubah status sosialnya di masyarakat. Nah, seperti itu faktor pendorongnya ya. Lalu yang keempat adalah faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi itu merupakan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Kok bisa, Bu? Ya, tentu saja. Karena seseorang di masyarakat atau masyarakatnya yang kondisi ekonominya cukup baik, nah itu akan cenderung lebih mudah untuk melakukan kegiatan mobilitas sosial. Nah, misalnya nih, anak dari pengusaha sukses misalkan, dia akan sangat mudah untuk menjalankan bisnis karena dia memperoleh modal dari orang tuanya. Nah, pendidikan juga cukup tinggi yang sudah dia yang sudah dia dapatkan. Nah, tentunya itu merupakan bantuan dari orang tuanya. Nah, hal ini juga berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Artinya di mana mereka itu mungkin prioritasnya bukan hanya untuk bisa kuliah atau mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, namun mereka berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu bedanya. Ya, bagaimana supaya untuk mencukupi kebutuhan primernya atau kebutuhan pokoknya, contoh misalkan makanan, pakaian, dan apapun yang dibutuhkan sehari-hari ya, itu bedanya. Lalu yang kelima adalah faktor politik. Nah, Indonesia itu memiliki stabilitas politik yang cukup baik dan aman. Nah, negara yang aman dan damai itu pasti akan dengan sangat mudah bisa menjalankan roda pembangunan dengan sangat baik. Karena semua masyarakatnya itu berperan dalam proses pembangunan tersebut. Nah, beda halnya ketika tahun 1945 sampai 1950. Nah, di situ pada saat itu situasi negara ini memang tidak menentu. Artinya banyak pemberontakan terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, sehingga pemerintah itu tidak fokus untuk untuk melakukan perekonomian, karena pemerintah akan lebih fokus mengurusi keamanan negara tersebut, ya. Oke, yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikan berkualitas itu sangat mudah kita dapatkan, ya tentu setiap orang juga akan sangat mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Namun sebaliknya, jika seseorang itu kesulitan dalam mengakses pendidikan yang tinggi, nah otomatis untuk kegiatan mobilitas sosial sendiri itu pasti akan mengalami kesulitan sendiri, ya. Oke. Selanjutnya adalah faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, ternyata ada dua faktor penghambat dari mobilitas sosial ini. Yang pertama adalah kemiskinan. Nah, faktor ekonomi itu dapat membatasi mobilitas sosial. Nah, bagi masyarakat miskin, ya, mungkin tidak mampu untuk mencapai status sosialnya. Ya, dan pasti akan terasa sangat sulit karena salah satu penyebab dari kemiskinan tersebut adalah rendahnya pendidikan. Nah, kalau misalkan kita pendidikannya rendah, otomatis kalau kita mau mendapatkan pekerjaan itu akan sangat sulit. Nah, sehingga terjadilah kemiskinan. Nah, untuk itu ya kalian nih sebagai pelajar SMP ya silakan kalian dengan serius belajarnya, walaupun misalkan kondisi situasi saat ini masih pandemi, kalian diharuskan belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat dan gigih untuk tetap terus belajar seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah diskriminasi. Nah,
Diskriminasi sendiri itu artinya perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, dan golongan. Nah, pada masa penjajahan itu terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat Eropa dan masyarakat Indonesia. Nah, di mana masyarakat Indonesia itu memperoleh pendidikan yang seadanya, yang sudah disediakan dan memang memiliki kualitas yang berbeda dengan orang-orang yang bersekolah bangsa-bangsa Eropa yang sekolah di situ ya. Nah, hal ini yang menyebabkan rakyat Indonesia ini akan sangat sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Oke, selanjutnya adalah saluran-saluran dari mobilitas sosial. Nah, di sini Ibu akan jelaskan mengenai saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan oleh masyarakat, karena melalui pendidikan tersebut orang itu akan sangat dengan mudah untuk melakukan atau mengubah status sosialnya di masyarakat. Nah, sebagai contoh ya, seorang anak dari keluarga miskin itu mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi karena menerima beasiswa. Nah, setelah ia lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Nah, setelah itu ia berhasil menjadi pedagang dan secara otomatis dia bisa mengubah dan bisa mengubah status sosialnya menjadi lebih tinggi seperti itu. Lalu yang kedua adalah organisasi politik dan yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi di sini juga ini merupakan saluran yang memudahkan terjadinya mobilitas sosial. Nah, organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa yang umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Nah, contohnya di sini adalah organisasi ekonomi itu yaitu koperasi ya. Lalu selanjutnya adalah organisasi profesi. Nah, contoh dari organisasi profesi itu dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal antara lain yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, bisa kalian lihat itu logonya ya yang di bawah sebelah kiri. Lalu IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Ya, nah sebagai contoh nih, kenapa sih saluran mobilitas ini memudahkan organisasi profesi ini memudahkan terjadinya saluran mobilitas sosial. Nah, ternyata salah satu contoh adalah organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Nah, selain itu juga PGRI ini memperjuangkan pendidikan di Indonesia dan juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dampak dari mobilitas sosial. Nah, dampak dari mobilitas sosial ini pasti akan terjadi ya. Nah, apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau naik atau social climbing, otomatis tentu semua orang akan merasa senang. Nah, akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan pasti akan adanya mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, karena itulah kalian perlu memahami bahwa dampak dari terjadinya mobilitas sosial itu pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Oke, kita akan belajar dulu. Yang pertama adalah mengenai dampak mobilitas sosial, dampak positifnya. Yang pertama itu mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, terbukanya kesempatan untuk pindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain itu pasti akan menimbulkan yang namanya motivasi yang tinggi pada diri seseorang ya untuk maju di bidang tersebut. Nah, kalian dapat membedakan nih kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, di mana pada masa penjajahan itu masih banyak rakyat kecil yang memang tidak memiliki cita-cita. Contoh misalkan menjadi camat, bupati, gubernur itu akan terasa sulit kalau misalkan kita melihat pada masa penjajahan. Tetapi beda halnya untuk sekarang. Nah, sekarang ini sangat terbuka, artinya semua lapisan masyarakat itu bisa menjadi camat, bisa menjadi bupati dan gubernur. Nah, sehingga ini yang mendorong seseorang untuk lebih maju dan mengubah status sosialnya di masyarakat. Lalu yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, contohnya misalnya nih, Indonesia ini kan pada saat ini sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, akibat dari perubahan ini otomatis akan lebih cepat terjadi apabila sumber daya manusianya juga berkualitas. Nah, hal itu berarti perlu peningkatan dari kualitas pendidikan. Nah, penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial itu biasanya akan mempengaruhi teman-temannya atau masyarakat lainnya. Nah, hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Nah, penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah, kemudian berpendidikan tinggi, pasti akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan mata pencaharian mereka dalam sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Nah, terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat itu dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya nih, misalnya seseorang itu akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup
nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Ya, misalnya dulunya itu SMP atau SMA-nya dia di desa, kemudian dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kota. Nah, otomatis perubahan atau perbedaan tersebut itu pasti akan ada, baik itu nilai-nilainya, gaya hidupnya, ataupun norma-norma yang berlaku di kota ya, pasti ada perbedaan di desa dan di kota seperti itu. Nah, kalian juga harus tahu bahwa pengertian dari integrasi itu artinya sebuah sistem yang mengalami pembauran ya, hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, nah kalian juga harus mengetahui bahwa pengertian dari integrasi sosial itu adalah situasi di mana kelompok kecil masyarakat itu tergabung dalam tatanan sosial masyarakat yang lebih luas. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Dampak mobilitas selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, yang pertama adalah terjadinya konflik. Nah, ternyata mobilitas sosial itu merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi yang semakin tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan ya, orang-orang kalau misalkan ingin mendapatkan status sosial yang tinggi, otomatis ada yang namanya persaingan atau konflik. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia itu persaingan itu memang tidak bisa dihindarkan. Nah, persaingan itu pasti akan selalu muncul dalam berbagai kategori, ya. Kayak sebagai contoh kecil saja, misalkan nih perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan. Nah, untuk mencapai kedudukan tersebut, si karyawan tersebut kan otomatis harus bersaing dengan teman-teman yang lain atau karyawan yang lain. Atau bahkan dia pun harus berhadapan dengan atasan yang memang sangat takut nih kalau misalkan kedudukannya dia itu digantikan oleh si karyawan tersebut. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah gangguan psikologis. Nah, seseorang yang memiliki jabatan itu kadang memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi. Ya, apalagi kalau misalkan si jabatan tersebut hilang. Nah, bahkan pada saat jabatan tersebut dilepas, kadang ia tidak merasa rela, ya, tidak lapang dada ketika si jabatan tersebut itu lepas. Nah, banyak orang yang setelah kehilangan jabatan tersebut itu pasti akan mengalami depresi, ya, pasti akan mengalami namanya stres. Nah, itu salah satu dari gangguan dari psikologis. Nah, akibat dari stres tersebut, ya, mungkin nanti akan muncul yang namanya penyakit seperti darah tinggi, asam lambung, insomnia. Nah, itu merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan oleh gangguan psikologis. Nah, kenapa terjadi seperti itu, Bu? Nah, itu dialami bagi orang-orang yang memang tidak lapang dada menerima bahwa atau misalkan nih jabatannya itu diambil oleh orang lain, atau misalkan dia diberhentikan. Nah, seperti itu yang tidak bisa lapang dada. Nah, beda hal lagi ketika misalkan si orang tersebut itu menerima dengan lapang dada, artinya tidak apa-apa deh jabatan saya digantikan oleh orang lain, mungkin tidak akan masalah. Tapi menjadi masalah ya ketika si orang tersebut itu tidak bisa menerima dengan lapang dada. Ya, oke, baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa paham semuanya ya. Dan kalian tetap harus semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk tugasnya adalah kalian silakan catat materi yang sudah Ibu tampilkan dalam bentuk video ini. Silakan kalian catat semuanya, maupun apa yang sudah Ibu sampaikan secara langsung nih di video ini. Silakan kalian catat semua ya, karena tidak semuanya itu ditampilkan di video ini ya. Jadi Ibu tambahkan. Jadi makanya Ibu sampaikan itu secara langsung. Oke, baik ya, cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.